Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. BNN RI gagalkan penyelundupan sabu-sabu asal Iran di Selat Sunda. Cabuli 5 orang santri, pimpinan Ponpes ditangkap. Ketua Umum MUI meninggal dunia di Rumah Sakit Premier Bintaro. Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di perairan Samudra Hindia. Ratusan kilogram narkotika jenis sabu-sabu asal negara Iran yang akan diselundupkan ke Indonesia ini diangkut menggunakan kapal nelayan dan diperkirakan akan masuk bersandar di sekitar wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Oleh petugas, kapal tersebut kemudian dibawa di dermaga Indah Kiat Merak. Setelah menyita sabu-sabu 309 kg, petugas juga menangkap 8 orang anak buah kapal yang juga merupakan warga negara Iran. Berdasarkan hasil tes urin, semua ABK juga dinyatakan positif narkotika. Digagalkannya penyelundupan ratusan kilogram sabu-sabu ini setelah adanya kecurigaan petugas yang sedang melakukan patroli dan menemukan kapal nelayan namun tidak mengangkut hasil tangkapan ikan. Setelah kecurigaan tersebut, petugas akhirnya menggeledah seluruh isi dalam kapal dan menemukan ratusan bungkus sabu-sabu yang tersimpan di bawah mesin kapal. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kasus narkoba tersebut merupakan jaringan internasional yang diamankan di zona ekonomi eksklusif. Operasi yang dilaksanakan bersama antara BNN RI dengan Kementerian Keuangan, khususnya jajaran Bea Cukai yang amat sangat luar biasa kerjasamanya sehingga berhasil melakukan pengungkapan yang betul-betul adalah jaringan internasional ditangkap di perairan juga zona ekonomi eksklusif. Jika berhasil masuk ke Indonesia, ratusan paket kilogram narkoba jenis sabu-sabu ini bisa meracuni lebih dari 300.000 warga Indonesia. Ariel Merenus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, ditangkap anggota Satreskrim Polres Serang setelah melakukan pencabulan terhadap 5 orang santriwati. Tersangka berinisial MJN berusia 60 tahun, melakukan perbuatan bejatnya di lingkungan pesantren yang dipimpinnya. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan bujuk rayu dengan alasan agar para santri cepat menghafal pelajaran yang diberikan di pesantren. Perbuatan pelaku terbongkar saat warga mendengar 2 orang korban menceritakan kasus yang mereka alami. Hal itu langsung dilaporkan kepada pengurus lingkungan dan kepolisian. Selanjutnya, pihak kepolisian langsung memeriksa sejumlah saksi dan melakukan visum kepada para korban. Polisi juga masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya korban lain. Modusnya tadi sudah disampaikan bahwa tersangka menganggap para korban ini adalah anaknya, anak angkat. Jadi wujud kasih sayang bapak terhadap anak, kemudian tersangka melakukan pelecehan, ya. Dan juga tersangka ini menyampaikan bahwa supaya anak-anak didiknya ini gampang menyerap ilmu agama. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Merenus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Perampokan kembali terjadi di salah satu minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Kali ini perampokan terjadi di minimarket yang berada di Jalan Rangkas Bitung, Pandeglang. Modusnya, pelaku masuk ke dalam minimarket dengan berpura-pura menjadi pembeli.
Kemudian pelaku mengancam karyawan minimarket dengan menodongkan senjata tajam jenis golok kepada korban dan selanjutnya pelaku menggasak uang yang berada di kasir. Setelah merampok, pelaku sempat kabur ke sejumlah daerah dan sempat berpura-pura menjadi tukang ojek dan terakhir menjadi pedagang martabak. Namun pelarian pelaku terendus jajaran Satreskrim Polres Lebak yang kemudian menangkapnya di rumah kontrakannya. Saat ditangkap, ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya golok dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan perampokan. Polisi mengidentifikasi pelaku perampokan dari CCTV di dalam minimarket. Lihat dari ciri-ciri pelaku dengan modus yang sama, itu ada kesamaan ciri-ciri dari pelaku yang melakukan di tahun 2020 yang menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Setelah tim melakukan penyelidikan, pengejaran dalam waktu kurang dari 2 minggu, berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku di daerah Cipanas, Kabupaten Lebak. Pelaku mengaku sempat kabur ke beberapa tempat untuk menghindari kejaran polisi. Iya, habis dari Cirebon baru narik. Ya. Setelah itu balik lagi ke Rangkas. Di Rangkas usaha apa katanya? Jualan martabak. Jualan martabak. Di mana jualan martabak? Di Papanggo. Tetangga ya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejak beberapa hari terakhir, hujan mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah rumah warga yang berada di Kampung Sampai Tengah, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 40 hingga 50 cm. Banjir terjadi setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak 3 hari terakhir. Akibatnya aliran irigasi tidak mampu menampung debit air sehingga air meluap dan menggenangi sejumlah rumah warga. Selain itu, tersumbatnya sejumlah gorong-gorong memperparah kondisi tersebut. Karena air banjir yang datang secara cepat, membuat banyak warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Meski sudah merendam rumah, namun warga masih memilih bertahan dan tidak mengungsi. Waduh, kalau itu masa meter setengah. Barang-barang apa aja yang Pak yang sudah Kalau barang Bapak udah diamankan sih. Udah diamankan semua Pak ya? Iya, diamankan juga di situ lagi depan juga kan itu juga kamar ke semua sih udah kena air. Itu dari pihak Sampai juga ada yang ke sini, dari utara juga ke sini, dari hilir juga ke sini. Ini ada 3 jalan irigasi bermuaranya di sini. Akhirnya gorong-gorong macet, akhirnya rumah yang terendam. Warga khawatir ketinggian air akan bertambah karena hujan diperkirakan masih akan mengguyur wilayah Lebak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.